guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Guys, fi hadzal yaum insyaallah ana akan menjelaskan dan atau mereview video kajian yang dibawakan oleh Ustadz Sofyan Siddiq bin Fuad Baswedan yang bercerita tentang bagaimana sih cara kita mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk ke ringkasan videonya, ana ingin menjelaskan biografi dari Ustadz Sofyan Siddiq bin Fuad Baswedan LCMA. Dan kunyah beliau adalah Abu Huzaifah Al-Atsari. Pendidikan Ustadz Sofyan Baswedan menempuh banyak jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Madinah yang terletak pada Saudi Arabia. Dalam bidang ilmu hadis dan dirasah Islamiyah, ia meraih S1 di Fakultas Hadis dan Dirasah Islamiyah yang lulus pada tahun 2007 dan S2 dalam Ulumul Hadis yang lulus pada 2011 dan S3 Doktor dalam Ulumul Hadis dengan predikat Mumtaz ala Darajah Syarafil Ula, predikat tertinggi dengan nilai sangat memuaskan. Selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti mulazamah yang ada di Unaizah Al-Qasim, Saudi Arabia selama hampir setahun lebih, khususnya dari murid-murid Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Dan beliau dikenal memberikan ceramah kajian Islam yang disiarkan melalui berbagai media dengan topik seperti tauhid, amanah, keluarga Islami, dan kisah-kisah para sahabat dan Nabi, baik di radio, channel YouTube maupun kajian online yang diikuti oleh umat Islam di Indonesia. Oke, langsung saja ke ringkasan videonya. Ustadz Dr. Sofyan Baswedan menjelaskan bahwa Allah memerintah setiap nabi untuk membimbing pengikutnya kepada segala yang baik dan memperingatkan mereka terhadap kejahatan. Oleh karena itu, konsekuensi dari percaya atau mengikuti kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyembah Allah sesuai dengan ajarannya. Dan ada suatu ketika di suatu hari Ibnu Umar mengoreksi seorang sahabat yang menambahkan wassalamu ala rasulillah setelah mengucapkan alhamdulillah saat bersin. Karena itu bukan cara yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Ini menyoroti pentingnya mengikuti ajaran Nabi secara tepat dan benar dalam ibadah, bahwa ibadah seharusnya dilakukan hanya sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merujuk pada ayat-ayat dari surah Al-A'raf yang berbunyi allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang mereka dapati tidak tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ayat ini merupakan bagian dari surah Al-A'raf, Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang menjelaskan ciri-ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah Rasul dan Nabi yang ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, dan diikuti oleh orang-orang beriman. Bagaimana para sahabat mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Manusia adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah paling pantas bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Fat yang berbunyi wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah mengilzamkan
Mereka mengharuskan mereka untuk menerima kalimat takwa, dan mereka lah yang paling pantas untuk bertakwa. Untuk menekankan pentingnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mendahului atau menyimpang dari mereka, bahwa ibadah hanya boleh dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Untuk mendukung pandangan ini, kita menekankan bahwa tidak ada amal baik dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, sehingga mengikuti ajarannya adalah hal yang penting. Yumkin haza minni idza wajadtum khata'an minni faminasyaitan wa idza sahihan minni faminallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.